Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai haruskah CCU atau CCUS diwajibkan di negara maju. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Fadila Landari Tidore dengan NIM 202097018. Saya dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Patimura Ambon. Oke, di sini saya akan masuk dalam pembahasan materi saya. Yang pertama, apa itu teknologi CCUS? Teknologi CCUS merupakan teknologi yang bisa menangkap karbon dioksida yang telah terlepas ke atmosfer. Pada tahun 2040, minyak dan gas akan menghasilkan 40% dari produksi energi kita untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus tumbuh. Tetapi solusi untuk selama ini ada pemanfaatan dan penyimpanan penangkapan karbon atau CCUS yang menargetkan karbon dioksida yang dianggap sebagai penyebab utama pemanasan global. Kemudian, dampak dan strategi CCUS. Yang pertama ada dampak CCUS. Pada CCUS juga memiliki dampak bagi lingkungan. Jika reservoir CO2 bocor, maka air di sekitar penanaman CCS atau CCUS menjadi asam dan bisa merusak tanaman, bahkan bisa meledak. Kemudian strategi CCUS. Strategi CCUS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Kemudian cara kerja CCUS. Pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer. Gas CO2 yang mengudara dapat menuju atmosfer yang memperkuat efek rumah kaca. Dalam jangka panjang mengakibatkan pemanasan global serta iklim ekstrim. Salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon dengan carbon capture, utilization and storage atau bisa disebut dengan CCUS. Kemudian, mengapa CCUS berguna untuk mengurangi emisi karbon? Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasi energi bersih dengan cara menghentikan pembangkit listrik batu bara. Untuk itu, Indonesia menggabungkan Clean Coal Technology. Mengapa CCUS berguna untuk mengurangi emisi karbon? Indonesia berkomitmen mengimplementasi energi bersih dengan cara menghentikan pembangkit listrik batu bara. Untuk itu, Indonesia menggabungkan Clean Coal Technology atau CCS dengan CCUS. Selain itu, kegiatan CCUS di Indonesia meliputi yang pertama, mengidentifikasi peluang investasi untuk meningkatkan bisnis di area CCUS. Yang kedua, menarik mitra pengembangan kerjasama CCUS. Dan yang terakhir, memberitahu kepada masyarakat terkait kebijakan, regulasi, dan cara berinvestasi di CCUS. Kemudian, adapun kondisi CCUS di Indonesia. Indonesia masih dalam tahap penelitian dan pengembangan teknologi CCUS. Walau begitu, teknologi ini cenderung dipakai untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di sumur-sumur tua. Hal ini tak lepas dari kebutuhan energi fosil yang masih tinggi. Walau masih tahap penelitian dan pengembangan, CCUS layak dipelajari lebih dalam, terutama bagi anak teknik perminyakan.
Adapun Carbon Capture Utilization and Storage atau bisa disebut dengan CCUS. CCUS adalah alat untuk menangkap karbon dioksida hasil dari proses intensif energi besar. Contohnya terlihat pada seperti produksi baja hidrogen dan pembangkit listrik. Fungsi CCUS untuk mencegah karbon dioksida masuk ke atmosfer demi perubahan iklim. Setelah menangkap karbon dioksida, lalu disimpan di bawah tanah. Pada beberapa aplikasi, karbon dioksida didaur ulang untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Berdasarkan IPCC yang kelima, secara global memakan biaya 138% agar suhu dunia tidak naik 2 derajat Celcius tanpa penyimpanan karbon. Kemudian CCUS penting untuk transisi energi. Indonesia tengah berada di tahap transisi energi menuju net zero emission di mana prosesnya membutuhkan waktu yang panjang. Sebelum mencapai hal tersebut, industri migas masih berkontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan energi. Apalagi gas memegang peran penting sebagai sumber energi transisi dengan kandungan emisi karbon lebih rendah. Teknologi CCS atau CCUS menjadi penting di masa ini karena dapat mendukung pengurangan emisi pada berbagai sektor industri. Adapun pertanyaan yang berbunyi, penerapan teknologi CCS atau CCUS saat ini mirip dengan awal ekspor LNG pada awal 1970-an, di mana hanya sedikit negara yang menerapkan teknologi tersebut. Ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Aryaji pada acara IPL Convention dan Exhibition ke-46 di sesi Plenary Session 2 bertajuk The Role and Commercialization of CCS or CCUS in Meeting Indonesia Net Zero Target di Jakarta Convention Center atau bisa disebut JCC. Berikut ini adalah ada 2 video yang akan saya tunjukkan terkait dalam pembahasan materi saya kali ini. PT Pertamina Persero bersama pemerintah terus berupaya melakukan percepatan penerapan penggunaan energi berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengurangi intensitas karbon yang merupakan salah satu pilar utama transisi energi global. Untuk itu, Pertamina bersama dengan Kementerian SDM dan Dewan Energi Nasional menyelenggarakan Workshop Implementation of CCUS, Advanced Energy Transition. Acara ini diselenggarakan di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali pada Senin 29 Agustus 2022. Direktur Utama Pertamina Power Indonesia selaku CEO Subholding Pertamina New and Renewable Energy, Yani Bim Saputro mengatakan bahwa mereduksi karbon emisi adalah salah satu pilar utama Global Energy Transition, sekaligus mengimplementasikan teknologi dekarbonisasi seperti carbon capture, utilization, and storage atau CCUS. Accelerating the implementations of sustainable energy used by using carbon emissions is one of the main pillars for global energy transitions. And we know a secure, affordable energy supply has been critical in enabling the factor for global economic growth. Concern of climate change and in the need to implement decarbonization in that country, which is one of the pillars of the transitions in reducing greenhouse gas emissions, including CCUS, as a proven technology to reduce
emission coal generation power plant, and iron. Teknologi dekarbonisasi memainkan peran integral dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menggunakan teknologi emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit energi lain yang mampu berkurang. Dengan demikian, penerapan teknologi CCUS menjadi kunci dalam mengurangi intensitas karbon di sektor energi serta membantu mencapai target global net zero emissions. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Paris sebesar 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan dukungan internasional. Indonesia saat ini sedang berupaya mencapai target nol karbon bersih pada tahun 2060. Hutan energi. Berikut ini adalah video kedua saya, masih terkait dalam pembahasan materi saya. Yang mana ya? Bangkitkan asa, wujudkan karya. Saat ini, dunia sedang menghadapi tantangan yang kian mengancam, yaitu pemanasan global. Banyak negara termasuk Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil. Melansir data dari International Energy Agency, emisi CO2 akibat pembakaran bahan bakar fosil mencapai 56% dari total volume semua emisi global. Persentase ini berasal dari sekitar 7.500 instalasi besar pengemisi CO2 yang mengemisikan lebih dari 1 juta ton CO2 setiap tahunnya. Kajian ini lebih lanjut menyimpulkan bahwa pembangkit listrik batu bara sebagai sumber emisi utama hingga 60%. Dengan demikian, pengendalian emisi secara logis dapat dilakukan melalui penangkapan CO2 yang dihasilkan dari gas buang pembangkit listrik. Transisi energi hijau menjadikan pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi target net zero emission pada 2060 yang diupayakan lebih cepat. Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan clean coal technology dengan menghentikan pembangkit listrik berbasis batu bara yang telah usang. Teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS juga mulai diimplementasikan sebagai langkah mitigasi pemanasan global dan peningkatan oil recovery di ladang minyak yang habis. Teknologi CCUS dapat menangkap hingga 90% emisi industri. Mari kita pahami cara kerja CCUS yang secara signifikan dapat mengurangi emisi CO2. Teknik yang paling luas digunakan hingga saat ini adalah penangkapan karbon menggunakan solvent atau pelarut. Karbon dari aliran gas buang industri yang melewati tangki ditangkap dan pelarut ditambahkan untuk memisahkan karbon dari komponen lainnya. Campuran kemudian dipanaskan untuk mendapatkan karbonnya saja. Selanjutnya, dilakukan pengompresan dan pendinginan untuk menghasilkan liquid sehingga memudahkan proses pengangkutan menuju tempat penyimpanan. Infrastruktur menjadi komponen utama yang penting mendukung keberhasilan pengembangan CCUS, sehingga jejaring global dapat membawa penghasil karbon lebih dekat dengan pengambil karbon. CO2 yang dipulihkan dapat disimpan jauh di bawah tanah, biasanya di aquifer valin atau reservoir gas alam yang telah habis. Repositori yang kedap air, dipantau, dan dianalisis secara konstan ini menjamin penyimpanan secara permanen. Selain disimpan, CO2 ini dapat digunakan kembali untuk menghasilkan lebih banyak hidrokarbon pada pembuatan bahan bakar otomotif, bahan kimia, semen, dan plastik. Jadi prosesnya adalah satu putaran lengkap. Industri menghasilkan karbon yang ditangkap dan digunakan kembali daripada hanya dilepaskan ke udara. Indonesia telah mendirikan National Center of Excellence CCUS pada tahun 2017 untuk pengembangan kapasitas nasional di bidang teknis, keselamatan, ekonomi, sosial, dan peraturan dari CCUS. Kegiatan utamanya dilakukan dengan memperkuat kerangka kerja pemerintah dan sektor swasta melalui penciptaan platform yang berkelanjutan untuk mempercepat implementasi CCUS, identifikasi peluang investasi dan peningkatan bisnis lingkungan di area CCUS, serta mensosialisasikan kebijakan, regulasi, dan praktik investasi CCUS yang merupakan bagian dari sistem energi bersih yang terintegrasi. Indonesia juga telah melakukan studi kelayakan di proyek percontohan CCUS di Gunung, Jawa Tengah. Potensi total pengurangan CO2 dalam proyek percontohan ini diproyeksikan mencapai 2,92 juta ton selama 10 tahun. Studi lainnya sedang dikerjakan, mengingat masih banyak sumber daya penyimpanan geologi besar yang berpotensi sebagai lokasi CCUS di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Manfaat ekonomi potensial CCUS sangat beragam, mulai dari penciptaan lapangan kerja, mengurangi biaya operasional penyediaan listrik, memperpanjang umur infrastruktur yang telah ada, hingga memberikan pengetahuan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
Oleh karena itu, kecontohan implementasi CCUS harus segera dilakukan. Keberhasilan pengembangan proyek ini akan menjadi tonggak sejarah untuk Indonesia dan berpotensi akan diikuti oleh beberapa implementasi skala komersial setelahnya. Nah, sekian dulu pengenalan teknologi CCUS yang semoga dapat memberikan pemahaman dan menumbuhkan aksi bersama, mendukung pengembangan teknologi CCUS untuk memastikan energi yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Tentunya dengan ikut serta mengiakan eksplorasi teknologi yang mendukung. Sebab, setiap bangsa berkesempatan untuk menjadi yang terdepan di energi hijau. Let's work together today for a better tomorrow. Nah, di sini saya juga mendapat beberapa referensinya, yaitu referensi yang terkait dalam materi saya. Mungkin bila ada yang berkenan untuk mendalami CCS atau CCUS, bisa diambil dari referensi yang telah saya tampilkan. Sekian dari pembahasan materi saya kali ini. Apabila ada kekurangan di dalam pembahasan materi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.